Untuk praktek yang pertama ini, kita akan mencoba untuk mengirimkan data melalui komunikasi serial dari Arduino Mega ke Node MCU. Jadi Arduino Mega sebagai pengirimnya dan Node MCU sebagai receiver-nya atau penerimanya. Nah, untuk codingannya sendiri seperti ini sedikit. Saya jelaskan dari awal. Di sini ada data send variabel yang tipe datanya berupa string akan dikirim ke Node MCU-nya. Kemudian di point setup ada serial 1.begin. Nah, ini baud rate-nya 9600. Di sini karena kita menggunakan TX dan RX1, maka serial 1 ditulisnya. Jika kita menggunakan TX RX2 di Arduino Mega, maka di sini kita tulis 2. Nah, karena kita menggunakan TX RX1, maka serial 1.begin untuk baud rate-nya 9600. Nah, ini baud rate-nya nanti harus sama dengan yang ada di Node MCU nanti. Kemudian di void loop, data send tadi, variabel tadi, yang berupa tipe datanya string, di sini dimasukkan nilai 10. Nah, nilai ini yang nanti akan dikirim ke Node MCU. Nah, kemudian di bawahnya ada if serial 1 available. Nah, itu jadi jika serial satunya itu tersedia atau terhubung dengan Node MCU, maka perintah yang akan dilaksanakan ada di bawah, yaitu serial 1.println. Jadi yang akan di-print di serial 1 yaitu data send ini atau 10, angka 10 ini. Jadi ini proses pengirimannya, serial 1 karena kita menggunakan komunikasi serial yang ada di Arduino Mega TX1 dan RX1. Kita upload, pastikan dulu di tools boardnya sudah Arduino Mega dan portnya sudah terhubung dengan laptop ke Arduino Mega. Oke, sudah terhubung, kita upload saja. Sudah terupload. Kemudian kita lanjut ke codingan untuk Node MCU-nya. Nah, ini codingan untuk Node MCU-nya. Sama halnya dengan Arduino Mega tadi, codingannya sedikit untuk komunikasi serial ini. Pertama, ada string data receive. Jadi data receive ini sebuah variabel yang tadi dikirim dari Arduino Mega masuk ke variabel ini nantinya berupa tipe datanya string. Kemudian void setup. Di sini serialnya baud rate-nya sama dengan Arduino Mega yaitu 9600. Ini serial tidak memerlukan serial 1, serial 2, serial 3 karena di Node MCU hanya ada serial 1 serial TX dan RX hanya 1. Tapi di Node MCU bisa juga menggunakan pin digital untuk komunikasi serial. Contohnya mungkin sudah banyak dan nanti mungkin saya akan coba buat untuk tutorialnya. Kemudian lanjut lagi di void loop. If serial available, jadi jika serialnya tersedia atau terhubung ke Arduino Mega, maka perintahnya adalah data receive tadi yang diterima oleh Node MCU yang berupa tipe datanya string dirubah menjadi char. Kemudian di sini sama dengan serial.read. Nah, ini fungsi untuk membaca dari serial komunikasi serial, data dari komunikasi serial. Data dari komunikasi serial disimpan di variabel data receive. Nah, kemudian di bawahnya adalah serial.print. Jadi nanti ini akan di-print, data receive ini akan di-print di serial monitornya. Seperti itu. Oke, kita langsung saja upload ke Node MCU-nya. Sebelumnya pastikan lagi boardnya sudah Node MCU dan portnya sudah terhubung dengan laptop. Oke, kita langsung upload.
Oke, sudah terupload. Oke, kita lihat di serial monitor. Apakah betul Arduino Mega mengirimkan angka 10? Nah, ini hasilnya, angka 10 yang dikirim oleh Arduino Mega. Nah, ini salah satu dasar dari sistem IoT yang akan saya buat tutorialnya nanti. Jadi, untuk komunikasi serial, Arduino Mega sebagai pengirimnya atau TX-nya, dan Node MCU sebagai penerima atau RX-nya ini akan digunakan pada sistem IoT, yaitu untuk mengirim data sensor dari Arduino Mega ke Node MCU, yang nantinya Node MCU akan mengirim lagi ke server. Di sini sudah ada codingan untuk parsing datanya. Kita mulai bahas dari atas. Yang pertama adalah deklarasi dari variabel-variabelnya. Nanti data ini adalah masukan dari serial. Jadi kita di sini akan menggunakan serial monitor, diketik di atas serial monitor, kemudian akan muncul di bawahnya dan terparsing. Kemudian untuk setupnya, serialnya, baud rate-nya 1600, dan data innya nilainya dikosongkan dulu karena nanti akan masuk melalui serial monitor. Kemudian di void loop ini adalah proses untuk mendapatkan nilai apa saja yang akan diparsing, dimulai dari serial jika available. Maksudnya itu adalah ketika Arduino terkoneksi dengan laptop kita melalui serial, maka itu sudah available. Kita bisa cek di tools, kemudian terbaca portnya. Nah, yang saya gunakan ini adalah Arduino Mega, maka pastikan boardnya itu di Arduino Mega, karena nanti untuk uploadnya jika berbeda itu tidak bisa. Nah, lanjut lagi. Kemudian di sini serial read, dari yang kita ketikkan di serial monitor dibaca oleh serial read ini dalam bentuk char. Nah, kemudian jika nilainya sudah masuk, maka mulai parsing through. Maka proses parsing akan dimulai. Jika parsing, maka ini langsung terkoneksi dengan void parsing data yang ada di bawah ini. Nah, di sini serial print data masuk. Ini hanya serial print biasa. Nah, di bawahnya serial print data in. Data in ini adalah data yang kita ketikkan di serial monitor. Kemudian /n ini untuk enter. Ini proses untuk parsingnya, parsing datanya. Kemudian datanya ini untuk bisa terbagi, maka harus ada separator. Di sini saya menggunakan koma untuk pemisahnya. Jadi jika masuk nilainya 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah satu data, tidak bisa diparsing. Tapi jika 1, 2, 3, 4, 5, itu bisa diparsing karena kita sudah set di sini separatornya dalam bentuk koma. Kemudian di sini ada increment variable j-nya, digunakan untuk merubah indeks array penampungnya. Kemudian di bawahnya inisialisasi variable array, dan di sini terakhir ada proses penampungan data untuk pengecekan karakter. Nah, di sini sudah mulai untuk print data yang akan kita parsing. Data 1 ini kita print, ini hanya print biasa, mengeluarkan data 1.2. Kemudian di sini kita ketikkan dt dalam kurung kotak ini 0.toint. Untuk nilainya berarti ini hanya bisa integer, tidak bisa yang lain. Nanti saya contohkan. Berikut ke bawahnya ada enter. Jadi data parsing ini dipisahkan ke bawah.
Dan ada 3 data yang bisa diparsing di sini. Saya hanya contohkan 3. Jika kalian ingin mencobanya, misalnya tambah, tinggal kalian tambahkan saja mulai dari atas ini, serial data 3, kita ganti serial data 3-nya menjadi serial data 4. Kemudian DT2-nya ini jadi DT3. Jadi harus dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Ini berarti ada 4 data yang akan kita parsing. Kita langsung upload saja ke Arduino Mega-nya. Pastikan lagi sudah terhubung dengan Arduino Mega-nya. Portnya sudah sesuai. Dan boardnya juga sudah sesuai. Oke, kita upload. Proses uploadnya sudah selesai. Mari kita lihat fungsinya. Klik di tools, kemudian ada serial monitor, atau kalian juga bisa di sebelah kanan atas ini, serial monitor. Tadi saya sudah buka. Pastikan ini COM15 sesuai dengan COM yang ada di tools ini, karena ini port yang terhubung dari laptop dengan Arduino. Nah, satu lagi maaf, tadi untuk printnya lagi, di depannya kita harus melampirkan karakter, misalnya persen, seperti ini. Persen 1, 2, 3, 4, karena tadi data yang akan kita parsing hanya 4 data. Kemudian tekan enter. Nah, data masuk 1, 2, 3, 4. Tapi data yang terparsing tanpa ada karakter persen 1, 2, 3, dan 4. Kita coba tanpa ada karakter dari persen atau karakter yang lain. 1, 2, 3, 4. Maka data satunya 0. Data satunya 0. Nah, karena tadi di codingannya ini untuk integer, maka tidak bisa, jadi hanya nilai angka saja, tidak bisa karakter yang lain. Contohnya misalnya R T 23. Nah, yang terparsing keseluruhan data 4-4-nya, tapi hanya dikeluarkan nilai 2 dan 3, sedangkan karakter lain selain integer itu hanya jadi 00. Jadi 00, jadi R dan T ini jadi 00. Nah, bagaimana caranya agar karakter selain angka bisa di-print? Tinggal kita hapus tail integernya. Misalnya nomor 1, data 1 ini kita hapus, dan data ketiga kita hapus. Oke, kita upload lagi. Oh, maaf. Sudah diupload. Mari kita lihat hasilnya. Kita masukkan, karena jadi tadi yang kita rubah itu data 1 dan data ketiga. Jadi 1, ingat karakter di depannya itu berupa karakter spesial. Saya gunakan sekarang tagar saja. Tadi R, kemudian angka, kemudian Q, kemudian angka lagi. R2Q5, semuanya terprint. Nah, selain itu data selain karakter dari huruf atau abjad juga bisa.
angka pun bisa. Jadi tergantung kalian mau menggunakan .tot integer ini atau tidak. Nah, bagaimana nanti akan terhubung dengan IoT? Jadi, kedepannya saya akan membuat tutorial bagaimana caranya data ini, data 1, 2, 3, dan 4 akan masuk ke server. Akan tersimpan di server sebagai data yang akan kita olah lagi nantinya. Untuk kita akuisisi data, nanti data ini akan saya rubah menjadi data sensor contohnya. Nah, jadi untuk variabel ini, untuk data yang masuk dari serial monitor, akan saya rubah datanya masuk dari board yang lain. Kemudian saya masukkan ke ke server yang akan saya gunakan XAMPP, jadi kalian bisa mempersiapkannya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang di sini saya sudah punya coding untuk dua sensor, yaitu sensor ultrasonic dan sensor rain sensor atau sensor hujan. Saya tidak akan terlalu membahas mendalami mengenai codingan sensornya karena mungkin para master sudah tahu, sudah pernah mencoba untuk memunculkan dari kedua nilai dari kedua sensor ini. Nah, sekarang yang ingin saya tutorialkan, saya akan membuat dua nilai dari dua sensor ini. Saya kirim ke node MCU untuk nantinya node MCU dikirimkan ke server, yaitu XAMPP. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita simak. Pertama, kita harus tahu dulu variabel yang mengeluarkan nilai yang mana. Nah, di sini ada ultrasonic sensor dan variabel yang mengeluarkan nilainya adalah variabel jarak. Kemudian dari sensor hujannya, variabel yang mengeluarkan nilainya adalah sensor hujan. Oke. Nah, kita buat dulu variabel ini menjadi string atau nilai dari kedua sensor ini menjadi string. Kita buat di atas variabel baru dengan tipe data string. Misalnya variabel kirim data. Nah, di sini kita tuliskan kembali variabelnya dan tipe datanya, kirim data, kemudian sama dengan ini nanti kita masukkan nilai dari atau variabel yang ada pada kedua sensor. Nah, pada penjelasan sebelumnya kita tahu bahwa untuk parsing data depannya itu harus ada karakter unik. Oke, kita masukkan saja karakter uniknya. Kita pakai tagar saja, kemudian plus tambah, masukkan nilai dari sensor pertama, misalnya sensor ultrasonic. Nah, jangan lupa untuk memasukkan tipe data dari sensornya, yaitu saya rubah jadi string, kemudian dalam kurung jarak, tambah lagi. Nah, dari praktek sebelumnya, untuk pemisahnya separatornya itu adalah koma. Kita masukkan di sini koma untuk separatornya. Untuk tipe data atau karakter unik ini tidak perlu menggunakan string. Oke, kita tambah lagi sensor hujan. Tipe datanya string, kemudian sensor hujan. Seperti ini. Nah, jarak ini nanti mungkin akan keluar atau muncul hanya nilainya saja tanpa ada
sentimeter atau meter atau apapun. Nah, kalian juga bisa menambahkan sentimeter ini dengan cara setelah jarak plus dalam kurung sentimeter, kemudian tambah lagi. Nah, seperti ini. Oke, ini nilai yang akan kita kirim semuanya dalam satu variabel, yaitu variabel kirim data. Nah, maka di sini diketikkan serial1.println dan masukkan variabelnya, variabel yang menyimpan semua data yang akan dikirim ke Node.mcu. Nah, seperti ini kita upload ke Arduino Mega. Pastikan boardnya sudah sesuai, yaitu Arduino Mega, dan portnya sudah terhubung dengan laptop. Kita upload. Sudah terupload. Ya, sudah. Kita lihat di serial monitornya apakah benar Arduino Mega mengirim data sensor, dua sensor, yaitu sensor hujan dan sensor ultrasonik. Kita lihat di serial monitor. Ya, ini nilai dari kedua sensor. Jadi data yang masuk yaitu misalnya 1169,55 cm. Nah, mungkin ini dari sensornya sedikit error. Kemudian ini nilai dari range sensornya 221. Jadi ada tagar di depan, ada pemisahnya, separatornya koma, kemudian dipisahkan menjadi dua data seperti ini. Nah, untuk kita tahu bahwa data masuk ini adalah data yang terparsing, kita rubah saja codingannya atau enternya. Tinggal yang di terakhir ini kita tambahkan saja /n lagi. Kita upload ke Node.mcu-nya. Kita lihat lagi di serial monitor. Nah, jadinya seperti ini. Jadi enternya tambah, data masuknya kita lihat lagi betul atau tidak. Data yang masuk tagar 8,35 cm. Kemudian data keduanya 221 yang dipisahkan oleh koma. Nah, data 1, jadi ini terpassing sudah betul. Nah, nanti kedua data ini pada tutorial berikutnya akan saya masukkan ke server, di-save di server di exampp. Maka persiapkan saja exampp-nya. Nah, untuk mengaktifkan exampp-nya kita masuk ke C.
Kemudian di bawah ada exampp dan pilih exampp control untuk mengaktifkan exampp-nya. Nah, ini tampilan awal exampp-nya. Kita start saja Apache dan MySQL. Ini sudah berjalan. Kita langsung saja ke web servernya. Kalian bisa masuk ke localhost. Nah, kenapa saya menggunakan depannya 8080? Karena waktu itu error dan saya ganti portnya dari 80, itu default dari exampp-nya. Saya rubah jadi 8080. Masuk ke phpMyAdmin. Ini tampilan untuk exampp-nya, untuk servernya. Nah, kemudian kita buat baru. Jadi sebelah kiri ini ada tulisan baru. Ini untuk membuat basis data yang baru atau server baru. Kemudian kita tuliskan di sini. Kita buat namanya project 1. Oke, kita buat. Nah, untuk jumlah kolom dan nama tabelnya saya buat misalnya sensor. Dan jumlah kolomnya yang akan saya buat yaitu ada nomor, kemudian ada tanggal, kemudian ada 2 sensor, jadi ada 4. Kita buat. Pertama di sini nomor dengan tipe datanya integer, panjangnya cukup 20 saja. Kemudian untuk auto incrementnya di checklist, dan ini primary key. Dan yang kedua adalah tanggal, tipe datanya di sini ada date, time, ada date dan timestamp. Jadi saya buat saja timestamp karena ini untuk otomatis di server mengurutkan sesuai data yang masuk. Kemudian sensor 1, sensor 2. Datanya kita bisa buat integer jika itu nilainya hanya angka, tapi di sini sensor 1 memiliki ada sentimeter. Lebih baik saya buat teks dua-duanya jika nanti kalian ingin merubah datanya menjadi ada tambahan. Maaf, untuk ini 6, 25, kemudian 25. Oke, seperti ini kita simpan. Nah, sudah di sini sudah jadi database-nya, ada nomor, ada tanggal, ada sensor 1, ada sensor 2. Sekarang tinggal kita buat koneksi dari Arduino ke servernya. Nah, yang harus kita buat pertama kali adalah coding untuk PHP-nya. Oke, kita lihat codingannya. Jadi ini adalah codingan PHP-nya untuk koneksi ke server dan menyimpan data sensor dari node MCU ke servernya. Kita bahas dari awal, karena ini kita menggunakan codingan PHP. Di atas harus ada format PHP seperti ini dan di bawahnya juga seperti ini. Kemudian ini variabel yang kita gunakan, ada server name. Nah, untuk server name, username, dan password sebenarnya ini default dari exampp-nya. Jadi server name itu localhost, kemudian username-nya root, dan passwordnya dikosongkan saja. Nah, ini defaultnya ya dari exampp. Kemudian untuk database name atau DB name ini sesuaikan dengan database yang kita buat tadi. Nah, saya buat ini project 1. Di bawahnya ada variabel con atau koneksi. Sini ada sama dengan MySQL i_connect. Kemudian dalam kurungnya kita masukkan semua variabel yang ada di atas ini untuk bisa connect ke servernya.
Kemudian di bawahnya adalah variabel untuk kita mendapatkan data dari Node MCU. Karena datanya ada dua, maka di sini saya buatkan data 1, data 2. Jika kalian memiliki data lebih dari 2, kalian bisa menambahkan di sini misalnya var 3, datanya data 3. Nah, seperti ini. Karena kita memiliki 2, maka kita buat saja 2. Nah, kemudian ini untuk proses penyimpanannya sendiri. Jadi karena kita sudah masuk ke database project 1, datanya sudah kita terima, maka di sini datanya kita akan langsung menyimpannya. Dengan underscore connect, kita konekkan dulu dengan database-nya, kemudian insert into sensor. Nah, ini sensor ini adalah nama tabel yang sudah saya buat tadi. Kemudian sensor dengan nama tabel pertama yaitu sensor 1 dan tabel kedua sensor 2. Value-nya atau nilai data dari sensornya sesuaikan dengan nama variabel yang kalian buat, yaitu yang ada di atas ini. Oke, var 1 dan var 2. Dan jika resultnya gagal, maka tidak bisa connect ke server dan tidak bisa menyimpan. Nah, seperti ini. Ini sangat simpel. Jadi pada part 3 ini saya khususkan untuk membuat server dan codingan PHP. Nah, untuk nanti part keempat saya buat koneksi dari Node MCU bisa menyimpan data ke database. Dimana ini adalah codingan yang ada pada Node MCU melanjutkan pada codingan part kedua. Jadi part sekarang digabungkan dengan part kedua, di mana part kedua adalah parsing data, kemudian di sini adalah proses connect kepada WiFi dan menyimpan data sensor yang sudah diparsing ke dalam servernya. Yang kalian harus siapkan adalah modul-modul ini. Ada dua modul, ESP8226 WiFi dan ESP8226 HTTP Client. Ini untuk connect WiFi dan ini untuk mengindikasikan bahwa Node MCU-nya sebagai client. Mulai dari string data in sampai boolean parsing ini sudah saya bahas di part kedua. Kita langsung saja masuk ke konfigurasi WiFi-nya. Di sini ada SSID dan password. Jadi SSID ini adalah nama WiFi kalian atau nama WiFi yang ada di sekitar kalian. Kemudian passwordnya dimasukkan di sini. Nah, ini adalah IP address server yang terpasang XAMPP. Saya menggunakan laptop saya ini sebagai server yang memasang XAMPP. Jadi kalian juga bisa cek IP-nya berapa, itu bisa dicek command from. Tinggal kalian ketikkan config ipconfig ya. ipconfig. Kemudian kalian lihat di wireless LAN adapter WiFi. IPv4 address-nya berapa? Kita copy, masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Kita lanjut ke voice setup. Di sini ada proses untuk mengkoneksikan Node MCU dengan wireless yang ada di sekitarnya. Kita masukkan SSID dan password tadi diproses di dalam proses ini. Nah, kemudian jika koneksi berhasil, maka akan muncul address di serial monitor. Nah, saya print di sini adalah connect ke mana, yaitu ke SSID ini. Kemudian IP address-nya saya print juga berapa yang ada di Node MCU. Kemudian di void loop-nya ini sudah saya bahas, mulai dari if serial available dan if parsing ini sudah saya bahas di part kedua. Kita langsung saja untuk koneksinya. Kemudian ini koneksi untuk ke host yang IP address tadi, IP address servernya. Nah, ini adalah mengirim ke alamat host dengan port 8080. Kalian jika pertama kali menginstal XAMPP biasanya portnya itu 80. Nah, karena XAMPP-nya error, ada beberapa cara untuk membetulkan XAMPP-nya dengan mengganti hostnya, mengganti portnya, kemudian mengganti yang lainnya. Maka di sini saya tuliskan 8080. Jadi ini proses untuk mengirim ke alamat host port 8080. Dan ini adalah isi konten yang akan dikirim dari Node MCU ke codingan PHP yang ada pada part ketiga. Di sini ada write data.php.
Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai webdata.php ini, kalian bisa lihat di part ketiga. Di sini saya buat variabel data 1, data 2. Nah, jadi di data ini di part ketiga sudah saya buat variabel data 1 dan data 2. Nah, ini untuk mengirimkan data dari .mcu ke php-nya. Ini adalah proses untuk mengirim request ke server. Jadi setelah kalian bisa koneksi ke write-data.php, ini akan mengirimkan data sensor yang sudah terpassing tadi untuk didapatkan di write.php. Kemudian jika 1000 milisecond datanya tidak terkirim, maka itu akan time out dan prosesnya akan diulang kembali, yaitu proses pada pengiriman data sensor ke write.php tadi atau langsung menuju ke servernya. Nah, kemudian di sini adalah untuk menerima balasan dari server bahwa datanya sudah diterima. Nah, setelah itu connection di close. Nah, untuk void parsing data ini saya rasa sudah saya bahas di part kedua. Tidak ada perubahan codingan, masih tetap sama. Sekarang kita upload ke .mcu-nya. Pastikan portnya sudah .mcu, kemudian portnya sudah terbaca. Upload. Sekarang sudah terupload dan rangkaiannya sudah terhubung dengan Arduino Mega. Arduino Mega sudah terhubung dengan sensor-sensor. Nah, sekarang kita lihat dulu, atau sekarang kita aktifkan dulu XAMPP-nya. Ya, kita aktifkan dulu Apache dan MySQL-nya, kita start. Oke, sudah berjalan. Kita lihat lokal hostnya atau server yang sudah saya buat pada part ketiga. Database project pertama, project 1, kalian lihat sensornya. Nah, ini data dari percobaan pertama saya. Kita lihat ini sampai nomor 7. Jumlah barisnya 25 dan ini hanya sampai nomor 7. Sekarang kita aktifkan Arduino Mega dan .mcu-nya. Kita lihat di serial monitor untuk proses pengirimannya. Dan ini untuk proses connect terhadap Wi-Fi-nya sudah connect. Kemudian ini data pertama, data keduanya sudah ada. Ini prosesnya seperti ini untuk pengiriman data sensor yang sudah terpassing ke server. Kita lihat lagi di server, kita refresh, ini sampai nomor 7 ya. Kita lihat apakah nomornya bertambah. Nah, nomornya bertambah jadi 11. Dan itu akan terus bertambah jika masih ada pengiriman data seperti itu. Nah, untuk proyek pertama ini sudah selesai, yaitu menyimpan data sensor ke dalam server. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa mulai mempelajari lagi, memperdalam lagi mulai dari part pertama sampai part terakhir, yaitu part 4 ini. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.